mensucikan, suci tidak mensucikan, dan yang terakhir adalah air mutanajis atau air najis. Suci mensucikan itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya makruh digunakan, ada kalanya tidak makruh digunakan. Kemudian kalau suci tidak mensucikan, ada kalanya air tersebut karena sebab mustakmal. Yang kedua karena sebab tercampur benda lain. Kemudian air yang mutanajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertemuan kali ini saya akan menjawab tentang seorang yang bertanya tentang hukum-hukum air. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil ibarah dari kitab Taqriratus Sadidah karangan dari Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam air itu terbagi menjadi 7. Itu ditinjau dari tempat dan asalnya. Jadi air itu ada 7 macam dilihat dari segi asalnya. 3 berasal dari langit dan 4 berasal dari bumi. 3 dari langit adalah hujan, salju, dan embun. Dan 4 yang berasal dari bumi adalah sungai, sumur, laut, dan sumber mata air. Itu dari segi tempatnya atau dari segi asalnya. Kemudian hukum air, macam-macam air dari segi hukumnya itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga mutanajis atau air najis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah suci mensucikan. Suci mensucikan ini itu masih terbagi menjadi 2, yaitu suci digunakannya tidak makruh dan suci mensucikan digunakannya hukumnya makruh. Ini adalah air mutlak. Suci mensucikan digunakan tidak makruh dan suci mensucikan digunakan hukumnya makruh. Pertama adalah suci mensucikan itu air mutlak, air biasa, air yang 7 tadi itu hukumnya suci mensucikan. Kemudian dan itu tidak makruh digunakan. Kemudian suci mensucikan tapi makruh itu adalah air musyammas, air yang terkena sinar matahari. Itu pun kemakruhannya masih ada syarat-syarat tertentu. Pertama, wadahnya itu harus terbuat dari logam. Cuacanya memang sangat panas. Kemudian digunakannya untuk anggota badan. Kalau seandainya siang kena sinar matahari, namun malam sudah dingin kita pakai, maka itu tidak menjadi makruh penggunaannya. Jadi yang dimakruhkan itu apabila digunakan untuk anggota badan kita. Kemudian pembagian yang kedua, suci tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan ini itu terbagi menjadi 2, yaitu air mustakmal dan air yang tercampur dengan benda lain. Kalau air mustakmal sudah jelas airnya suci, itu tidak mensucikan. Itu pun ada syaratnya. Kapan air itu bisa menjadi mustakmal? Yaitu pertama, apabila airnya sedikit. Kalau air banyak kemudian dipakai untuk bersuci, maka tidak menjadi mustakmal. Pertama adalah airnya harus sedikit. Yang kedua itu bekas dari basuhan
yang wajib, basuhan yang harus dibasuh. Contohnya ketika kita wudhu, bekas air wudhu tersebut itu namanya air musta'mal. Kemudian kalau seandainya bukan dari hal yang wajib, maka tidak menjadi musta'mal. Contohnya habis makan, sudah bersih, sudah pakai tisu misalnya, tangan sudah bersih, masih ada bau-bau amis, kita pakai, maka itu bukan dikatakan air musta'mal, tapi air yang tercampur. Nanti pembahasan yang kedua. Kalau air musta'mal itu adalah airnya sedikit, bekas dari basuhan wajib, kemudian sudah terpisah, dan yang terakhir ketika kita menggunakan air tersebut tidak niat ightiraf, tidak niat menjadikan tangan kita menjadi gayung. Jadi misal, kalau seandainya kita wudhu, kemudian air masih di wajah, berarti air tersebut bukan menjadi musta'mal. Tapi kalau sudah netes, air tersebut menjadi air musta'mal. Kemudian tidak niat ikhtiraf. Kalau niat ikhtiraf tidak menjadi musta'mal. Itu kalau airnya sedikit menjadi musta'mal. Tapi kalau seandainya kita wudhu dengan bak mandi, di bak mandi kita wudhu, nawaitul wudhu'ah, kemudian air tersebut netes lagi ke bak mandi, kita ngambil lagi di bak mandi, air tersebut tidak menjadi musta'mal. Kenapa? Airnya tersebut lebih dari 2 kula. Jadi kalau air lebih dari 2 kula, kita wudhu, air kita jatuh ke kamar mandi, ke bak mandinya, itu pun tidak menjadi musta'mal. Contoh lagi, ketika kita mandi biasa, tidak mandi wajib, hanya mandi tabarruk untuk dingin-dingin saja, mandi siang hari mandi, dan airnya itu tidak ada perubahan, airnya pun bukan dikatakan air musta'mal. Kenapa? Karena basuhan kita itu tidak wajib. Tapi kalau seandainya setelah mandi wajib, kemudian meskipun tidak pakai sampo sabun, airnya tersebut menjadi musta'mal. Kenapa? Karena bekas basuhan yang wajib. Kalau tidak wajib, itu tidak menjadikan musta'mal. Contoh, ketika kita wudhu, basuhan pertama, bekas dari basuhan yang pertama itu musta'mal. Basuhan bekas dari basuhan kedua dan ketiga itu tidak menjadi musta'mal. Kenapa? Basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya adalah sunnah, sedangkan sunnah tidak menjadikan bekasnya tersebut menjadi musta'mal. Itu yang musta'mal. Kemudian pembagian yang kedua daripada air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air yang tercampur. Di sini air yang tercampur itu terbagi menjadi 2. Ada mujawir, ada mukhalid. Kalau mujawir itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau yang mukhalid itu yang jadi masalah. Maksudnya, kalau mukhalid itu suci tapi tidak mensucikan. Contohnya, ada air sedikit, segelas, seember, walhasil air tersebut tidak sampai 2 kula atau lebih dari 2 kula, namun campurannya itu mukhalid, tidak bisa dipisahkan. Air satu kamar mandi kejatuhan atau diberi kopi, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi wajib. Air sebak mandi kejatuhan deterjen 1 bungkus sampai berbusa semua, itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah tercampur. Namun kalau mujawir, air tersebut itu bisa diambil bendanya, maka hukumnya adalah boleh. Seperti apa? Air kejatuhan gaharu, maka gaharunya diambil, maka kita gunakan juga ada masalah. Itu kalau mujawir. Jadi kalau yang mukhalid, yang tidak bisa dipisahkan antara benda dan airnya, maka itu tidak bisa
dibuat sesuci, suci dan tidak mensucikan. Tapi kalau bisa dipisah seperti kayu, maka itu hukumnya adalah boleh. Kemudian atau air sedikit kemudian kecampur air yang kejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis, apabila airnya itu sedikit, tidak sampai 2 kula, maka itu hukumnya adalah najis. Air 1 ember, kejatuhan bekas kencing 1 tetes, maka langsung najis. Meskipun tidak ada tanda-tanda najisnya. Bau air kencing tidak, rasanya pun tidak, aromanya pun tidak, maka air tersebut tetap najis. Kenapa? Karena airnya itu hanya sedikit. Namun kalau airnya banyak, misal air sebak mandi, kejatuhan ada 1 orang yang kencing, maka kalau tidak ada tanda-tanda air kencing, maka hukumnya adalah suci. Sama halnya ketika ada seorang yang mandi di kolam renang, kemudian kencing di situ, maka air kolam renang tersebut masih hukumnya suci jika tidak ada tanda-tanda dari najis kencing tersebut. Itu pembagian air menurut hukum-hukumnya. Kemudian di situ ada pembahasan air yang kejatuhan benda najis, kejatuhan bangkai. Kalau seandainya air sedikit kejatuhan bangkai, bagaimanakah hukumnya? Kalau seandainya bangkainya tersebut tergorong lada malahasail, tidak ada darah yang mengalir ketika dibelah, maka hukumnya adalah suci. Air 1 gelas, ternyata di situ ada bangkai lalat, maka buang lalatnya, hukumnya masih suci, boleh. Nah, di sini air sedikit yang kejatuhan najis itu ada 2 syarat agar supaya tidak menjadi najis. Pertama, alla yakuna bi fi'lihi. Pertama, bukan dia yang meletakkan bangkai tersebut. Yang kedua, alla yughayyira ma waqa'at fi. Yang kedua, di air tersebut tidak berubah. Misal, saya kasih gambaran. Ada air 1 gelas, ternyata di situ ada lalat yang berenang, mati dengan sendirinya, maka kita buang lalatnya, airnya tetap suci dan mensucikan, air putih. Kemudian kalau seandainya ada air segelas, kita taruh, adalah bangkai lalat, kita taruh, maka hukumnya najis. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan kita. Tapi kalau seandainya bunuh diri lalat tersebut dengan sendirinya, maka itu hukumnya masih suci. Syarat yang kedua, hendaknya tidak berubah. Lalat mati dengan cara bunuh diri, tapi karena mungkin lalatnya aromanya menyengat sampai bau yang air dalam gelas tersebut, maka air dalam gelas tersebut hukumnya adalah najis. Kenapa? Karena ada bangkai yang merubah daripada sifat air tersebut. Namun kalau seandainya baru bunuh diri langsung dibuang lalatnya tersebut, kita minum, tidak masalah, hukumnya adalah suci. Mungkin itu pembagian air dari segi tempatnya, hukumnya, itulah pembagian air. Air, macam-macam air dari asalnya, dari tempat asalnya itu terbagi menjadi 7. Kalau dilihat dari segi hukumnya itu ada 3. Suci mensucikan, suci mensucikan, suci tidak mensucikan, dan yang terakhir adalah air mutanajis atau air najis. Suci mensucikan itu terbagi menjadi 2. Ada kalanya makruh digunakan, ada kalanya tidak makruh digunakan. Kemudian kalau suci tidak mensucikan, ada kalanya air tersebut karena sebab musta'mal. Yang kedua, karena sebab tercampur benda lain.
Kemudian air yang mutanajis, air yang sedikit itu kejatuhan najis maka hukumnya najis. Kemudian segala sesuatu yang sifatnya cair yang selain air itu seperti air yang sedikit. Misal kita punya madu selautan. Ternyata di situ kejatuhan air, kejatuhan kencing satu tetes, maka madu selautan tersebut adalah najis. Kenapa? Benda cair itu hukumnya seperti air yang sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.